bisa nanti kalau ada tanya jawab, panggilannya Eno. Ini ada anak saya yang pertama namanya Kara, umur 11, ini ada Karisa umur 9. Kami tinggal di Bandung. Kalau Bapak Ibu di Bandung, saya ada di daerah Korea Bapak Ibu di TKI 3. Sedikit perkenalan tentang Leader Source Bapak Ibu. Misi kami adalah membangun, ini adalah model gereja yang sehat. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya pengen tahu Bapak Ibu dapat gambaran yang besar tentang model gereja yang sehat. Ini bicara tentang kondisi kita sekarang Bapak Ibu. Buntutnya ini kondisi kita sekarang. Kepala ini adalah tentang masa depan yang sehat Bapak Ibu. Itu gambaran singkatnya Bapak Ibu ya. Juga Bapak Ibu menyadari bahwa setiap generasi itu memiliki keunikan sendiri. Karena kan kalau kita bicara anak, keturunan itu bicara tentang generasi Bapak Ibu. Kita wajib untuk mengamati atau mempelajari karakteristik setiap generasi. Dan Bapak Ibu akan dapatkan beberapa contoh kasus dalam membangun keluarga yang holistik. Itu ya Bapak Ibu ya. Boleh nyalain kameranya supaya kita bisa lihat wajah-wajahnya semua. Terima kasih. Rekan saya, karena itu adalah pemberian Tuhan. Oke, setuju saya itu pemberian Tuhan. Jadi kalau itu pemberian Tuhan, kita harus belajar untuk mengelolanya. Ada yang ingin berpendapat kenapa keluarga sangat penting? Terus Ibu Yohana, untuk saling mendukung dan saling melengkapi. Berarti kalau kita ingin karena keluarga adalah pembentuk masyarakat Bapak Ibu ya. Dan masyarakat itu pembentuk, kalau dalam konteks kita gereja. Jadi gereja membentuk, pas saat sesi tanya jawab selesainya baru saya akan jawab pertanyaan Pak Dodo ya. Terima kasih Pak buat semangatnya Pak, udah pengen berinteraksi Pak. Nah, saya rasa cukup sini realitanya. Ini semuanya tanpa kita perlu klarifikasi dengan data, itu ada di mata. Benar nggak Bapak Ibu? Kita seringkali berpikir bahwa kan saya udah bayar mahal, atau at least saya udah bayar uang sekolah. Anak-anak ini dididik oleh sosial media Bapak Ibu. Dampaknya dari realita ini, yang tadi Bapak Ibu bilang adalah kita bisa simpulkan itu terlepas bahwa istrinya itu tanda kutip senang, patria dan oikos Bapak Ibu. Mencakup pengertian bahwa keluarga itu adalah keluarga besar, tempat tinggal, sumber atau asal, dan anak cucu dari orang tertentu dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat keluarga dalam konteks sebuah approval atau persetujuan bahwa oh ya boleh ada 2 istri ya, ada 2 gundik ya Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu ya, tentu saja tidak. Kalau kayak teman-teman yang di Kempelan di Lembang itu mungkin persatuan Bapak Ibu. Sebuah simbol persatuan yang mana itu merujuk saya dibentuk itu tadi anak pertama 11 bersaudara dari 5 mama yang berbeda. Pengalaman itu membentuk saya bahwa saya penting sekali, saya belajar bahwa saya penting sekali untuk mencari calon istri atau calon pasangan nggak hanya cinta Tuhan saja itu sudah pasti, tapi memiliki kualitas-kualitas yang ilahi dalam hal berkomunikasi, mengatur keuangan, karakter. Itu dikenakan sama Bapak. Nah dari sana turun juga sama saya gitu. Saya itu 2 kali nikah sekarang, sama suami yang pertama dan suami yang sekarang gitu. Jadi ternyata pengalaman keluarga itu ya bisa menurun kepada kita gitu Pak. Gitu. Kalau kita memiliki akses terhadap alat itu puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau mungkin enggak, ya mungkin akhirnya pilihan kita dalam mengambil keputusan itu mungkin akan terbatas dan bisa jadi itu akan berpengaruh terhadap anak-anak kita. Tapi tentu saja saya menghormati setiap perjalanan hidup, saya menghormati setiap kasus-kasus karena tidak semua orang punya akses terhadap hal itu kan Bapak Ibu. Saya pun sendiri saya nggak punya akses, tapi saya bersyukur firman Tuhan kalau kita hanya pelajari, kita tidak hidupi, kita seperti orang Farisi. Tapi kalau kita pelajari dan kita hidupi, itu kita menjadi murid Kristus. Cara mengajarkannya ini kan ada macam-macam Bapak Ibu ya. Enggak hanya kita minta anak kita duduk terus dengerin kita gitu. Enggak Bapak Ibu, zaman sekarang kita bisa mengajarkan sesuatu sambil kalau anak kita suka main game, kita bisa main game bareng sama dia. Ngobrolnya sambil main game. Membicarakannya apabila engkau duduk. Duduk ini bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa lagi main game, lagi belanja. Kalau di Bandung itu ada yang namanya Borma Bapak Ibu.
Mungkin di Jakarta ya sama-sama ada apa? Superindo mungkin ya dan lain sebagainya, nama supermarketnya macam-macam. Atau mungkin lagi berbaring, lagi nyantai Bapak Ibu. 37 detik Bapak Ibu. Kita perlu persiapan nggak kira-kira Bapak Ibu untuk melakukan ini? Jelas. Biasanya dengan ibu waktunya lebih banyak Bapak Ibu. Sebagus ini ya. Bapak Ibu kalau lihat ada lemari sepatu ini Bapak Ibu. Saya beli murah banget Bapak Ibu di bawah 500.000 ada di toko di Bandung, lemari sepatu bagus. Kena paku yang katanya Dedi 7 inci. 7 inci itu berarti sebesar layar handphone Bapak Ibu. Kenapa ya Tuhan Yesus kok mau mati buat kita ya? Kan kadang kita orang berdosa. Nah, hal sekecil apapun Bapak Ibu, kita harus bisa pakai dengan sengaja Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, sengaja kita harus, walaupun ini urutannya nggak selalu gitu ya Bapak Ibu. Kedua jiwa, ketiga akal budi, keempat kekuatan Bapak Ibu. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia seperti dirimu sendiri artinya belajar untuk mengasihi diri sendiri dulu, baru bisa mengasihi orang lain Bapak Ibu. Saya dulu tidak pernah diajarkan bagaimana untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi Bapak Ibu. Malah saya banyak belajar itu dari komunitas saya Bapak Ibu. Dari teman-teman saya, dari mentor saya. Itu sama saja kan. Antara orang tidak ada dan orang ada tapi tidak berperan, sama saja. Hubungan kita dengan ayah kita bagaimana? Hampir di seluruh dunia, hampir loh Bapak Ibu ya. Nggak semua memang. Keluarga dulu Bapak Ibu. Oh iya Ibu Sylvia mau bertanya? Ada mungkin 1-2 orang yang mau Kalau saya biarpun korban perceraian, perselingkuhan, tapi ayah saya itu karena baik bertanggung jawab, melindungi, menjaga gitu. Makanya ada masalah, terus merasa kehilangan bapak gitu ya, oh figur ayah gitu ya, karena tempat berlindung. Tapi karena saya sekarang sudah mengenal Gusti Isa Almasih gitu, ya. oh bapak saya sudah nggak ada tapi masih ada bapak yang di surga gitu. Karena penting sekali Bapak Ibu, karena kita melihat Allah Bapa berarti lewat ayah dulu kan Bapak Ibu. Figur papa saya Bapak Ibu. Nah itu adalah mau nggak mau memang ibu itu akan memegang 2 peran sih Bu. Apa namanya? Kehilangan figur ayah. Itu juga yang saya lakukan Bu. Saya kalau bahasa psikologisnya itu reparenting Bu. Saya mencari figur-figur laki-laki. Tentu itu adalah salah satu ciri-ciri gambar diri yang sehat. Ngobrol yang sehat, diskusi yang sehat antara anak dan orang tua dengan orang tua. Contoh yang kuat sekali, memori yang kuat sekali kepada anak kita. Oh begini toh cara komunikasi yang baik. Terminologinya saja Bapak Ibu. Bapak itu kan artinya sumber. Gay, dan dia gaynya dari menjadi sisi perempuannya. Karena anak yang gambar dirinya sehat Bapak Ibu biasanya dalam usia tertentu 15-16 itu, karena untuk menjadi orang tua itu perlu persiapan yang matang. Kita harus menjadi pribadi yang cukup matang secara emosi, cara berpikir, komunikasi, belajar memimpin diri kita sendiri, bertanggung jawab, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah kalau kita nggak pernah dapat teladan dari orang tua kita, dari Bu Wingrid, semoga materinya bisa di-share ya Pak, supaya saya bisa bagikan ke suami saya. Mohon maaf Bu, untuk materinya saat ini, dan generasi Alpha ini adalah anak-anak saya. Tahun 25-45 itu bicara tentang perang dunia kedua, ada terorisme. Sebelumnya di bandara itu tidak ada pemeriksaan yang aneh-aneh Bapak Ibu. Pemeriksaan lepas sabuk lah, lepas sepatu, jaket, sekarang jadi normal kan Bapak Ibu. Gara-gara per COVID aja, sebelum ada COVID, kita kalau kemana-mana nggak usah takut pakai masker dan lain sebagainya kan. Tapi per ada COVID, kita jadi lebih waspada terhadap kesehatan kita. Gaya kepemimpinan, Bapak Ibu perhatikan hubungannya gaya kepemimpinan dengan kejadian yang terjadi di sini. Lebih empowering, empowering itu apa ya? Menguatkan Bapak Ibu. Caranya dengan menguatkan tim yang ada. Generasi Alpha caranya itu adalah menginspirasi Bapak Ibu. Bahasanya perlunya itu mungkin perlu, nggak harus selalu Bapak Ibu. Kadang-kadang bisa. Makanya kita penting sekali secara sengaja Bapak Ibu. Saya akan tulis gede-gede di sini. Memahami generasi. Fungsinya adalah supaya kita bisa, kalau kita nggak pahami istilah mereka, bahasa-bahasa mereka, Instagram atau mungkin platform yang lainnya. Nah kalau yang mereka dengar itu LGBT gimana Bapak Ibu? Kita rela nggak anak kita? Kayak di Amerika udah banyak itu Bapak Ibu. Udah banyak.
Bapak Ibu bisa cek di Twitter. Banyak sekali ada perempuan ngaku jadi laki-laki, laki-laki ngaku jadi perempuan. Apakah uang lebih penting daripada anak-anak kita? Kalau nggak bisa di gereja, oke kita lihat cari di sosial media. Ada yang namanya website namanya Mencari. Contoh nih Bapak Ibu, saya tunjukin ya. Berdoa, mencari kekuatan Tuhan dan lain sebagainya. Ini adalah komunitas yang sehat Bapak Ibu. Nah, Bu Sylvia Agatha udah pakai nih. God Question bagus. Karena saya juga sempat menyerap luka emosi orang papa saya, mama saya. Memiliki karakter seperti apa sih? Kayak gitu kan. Nah setelah kita berpikir tujuan, kita bertindak Bapak Ibu. Bertindak berdasarkan rencana yang kita udah susun tadi. Penjelasan saya sederhana ini tentang berpikir tujuan dan bertindak ini. Tujuan kita harus berdasarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Nah saya pengen Bapak Ibu coba ambil waktu 2-3 menit. Kira-kira kembaliin barang pada tempatnya. Hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Tugas piket di rumah. Cukup di sini sampai dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih buat partisipasinya. Kita mau lihat Bapak Ibu. Ortu dan anak-anak sebagai teman tuh mirip kayak yang hangat tadi ya. Itu sepertinya komunitas. Nah ini menunjukkan bahwa kita memang perlu ini Bapak Ibu. Tetapi apakah ini yang paling penting? Nah saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kesini dulu. Bahwa kalau kita ingin memiliki gambaran keluarga yang sehat itu dimulai dari tujuan yang holistik dan transformasional. Pertanyaannya apa itu holistik, apa itu transformasional kan Bapak Ibu? Kenapa? Karena karakter itu datang dari seorang pribadi. Anak kita kan pasti awalnya nggak disiplin, nggak mungkin anak dari kecil udah disiplin Bapak Ibu ya. Yang awalnya tidak mampu untuk menghilangkan emosi negatif, tapi akhirnya mampu untuk mengungkapkan atau meregulasi emosinya Bapak Ibu. Tadi ada 5K itu Bapak Ibu, menyeluruh. Saya izin minum dulu Bapak Ibu ya. Hati manusia ini licik, kita akan banyak pembenaran hati untuk tidak mau berubah, bilang inilah, bilang itulah Bapak Ibu. Ini penting sekali sebagai tujuan keluarga yang sehat. Antara suami dan istri. Amin Bu Susan. Betul. Tetapi relasi yang sehat suami dan istri tidak akan terjadi kalau tidak ada dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ketulusan ini bicara soal karakter. Pertumbuhan secara menyeluruh atau holistik itu apa Bapak Ibu? Kita bertumbuh dalam area keintiman dengan Kristus di dalam Tuhan dan kita mengembangkan skill kompetensi kita. Ini mah gambaran sederhana secara umum Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh screenshot atau foto. Bahwa kalau secara dalam keintiman dengan Kristus kita harus punya yang namanya doa keluarga, belajar untuk menghafal ayat Alkitab. Terus secara komunitas mengasihi sesama bicara tentang membuat suasana makan di rumah itu jadi bermakna, ada obrolan-obrolan yang ringan mungkin tapi juga ada obrolan-obrolan yang belajar keterampilan hidup, memahami desain connection atau 5K 4D ini Bapak Ibu ya. Bicara bahwa keluarga yang sehat itu bukanlah keluarga yang sempurna. Karena sempurna sendiri ada di dalam Alkitab, seharusnya kamu menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna di Matius kan Bapak Ibu ya. Dan ini bicara tentang benih itu ada di sini Bapak Ibu. Tapi coba lebih baik yuk ikutin teladannya Bapak, ikutin teladannya Ibu atau Papa atau Mama. Spiritual. Maksudnya Bapak Ibu kalau pusing dengan bahasa dinamikanya, ini bicara soal aktivitas Bapak Ibu. Relasional, betul, relasional. Ibu Sylvia dan Ibu Sofi. Dan telah menjadi penurut kami, menurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Penindasan itu kata kuncinya, penderitaan itu dinamika pengalaman. Nah ini adalah proses keluarga yang sehat. Kalau kita ingin membangun keluarga sehat, ada prosesnya. Prosesnya menggunakan 5K dan 4D supaya terjadi transformasi. Doa yes itu berkuasa, tapi tindakannya harus ada. Sekarang Bapak Ibu kan sedang belajar kan? Tapi belajar ini kan cuma 2 jam aja Bapak Ibu, karena ini cuma modul rangkuman. Kalau Bapak Ibu berminat untuk belajar lebih lanjut, boleh silakan undang kami Bapak Ibu, kami akan datang secara gratis. Kita belajar 14 jam Bapak Ibu, untuk cara parenting yang holistik. Dan minta kasih mereka masukan kepada saya supaya saya bisa menerima masukan. Minta beberapa teman dekat saya, ada 3 orang yang saya udah tulis, memberikan update follow up kepada orang yang sudah memberikan masukan. Secara dinamika pengajaran, saya perlu belajar firman Tuhan ketika Tuhan Yesus mengkoreksi murid-muridnya dan melihat respon mereka. Baca buku penting Bapak Ibu dan bikin rangkuman. Dan pada akhirnya saya juga pengen mengajarkan kepada orang-orang yang saya pimpin tentang bagaimana saya sudah menghidupi. Nah ini adalah desain yang secara sengaja saya buat dan saya hidupi untuk diri saya. Ratusan Bapak Ibu ya. Berarti harus ada berapa? Bapak Ibu kalau cari uang perlu kerja keras nggak?
Dia juga perlu bikin step-step sederhana, baca jadwal, lihat catatan, latihan soal, tanya jawab, supaya ada tanggung jawab, Bapak Ibu. Belajar tentang tanggung jawab dari pahlawan Indonesia R.A. Kartini, ya kita beliin buku atau enggak ya download dari internet Bapak Ibu, atau lihat filmnya di YouTube, macam-macam Bapak Ibu. Dan rencana itu kita serahkan di bawah kaki Tuhan, di bawah salib Yesus. Dan kita tadi udah belajar sekilas tentang 5K dan 4D kan. Bagaimana kita bisa menjadi gereja yang sehat. Saya di Bandung, Ibu Silvana di Manado, Pak Doni di Palangkaraya. Pak Dodo bertanya tadi apa ya tentang pasangan yang cara meresponi kesulitan hidup itu pasti akan berbeda, Pak. Gereja itu menjadi nggak sehat nih gitu kan. Banyak yang mengeluhkan seperti itu gitu ya. Misalnya beberapa keluarga-keluarga hamba Tuhan gitu yang punya masalah internal secara khusus gitu di dalam keluarga internal mereka gitu. Kita bisa ambil soft spotnya mereka di mana, kita bisa ngambil hatinya mereka seperti apa. Menurut saya itu penting sekali, berarti itu dinamika relasional, Pak. Sehingga akhirnya mudah-mudahan kita bisa dapat apa ya kesempatan untuk pastinya kalau namanya dengan boomers ya, mohon maaf dengan menghormati Bapak Ibu semua yang udah senior, memang cenderung sulit, Pak. Dan biasanya kalau boomers itu lebih menginginkan kita itu menunjukkan bukti daripada omongan, Pak. Mereka cenderung pengen kita menunjukkan bukti daripada omongan kita. Jadi sehingga bagaimana kita bisa menunjukkan bukti dari yang kita ingin. Nah itu menurut saya krusial sekali. Kalau itu bisa terjadi Pak, mungkin ada kemungkinan besar. Contoh misalnya dia diketemuin sama temennya yang punya konsisten bikin kebiasaan tanggung jawab itu. Kira-kira nanti dia responnya gimana? Private message ke saya, bagaimana cara agar kita bisa membantu anak bisa pulih dari luka batin. Jadi kita harus jadi teladan. Kita mungkin punya cerita tentang pengampunan yang sulit untuk kita ngampuni, tapi kita sudah mengampuni, itu akan menjadi inspirasi buat untuk secara online apakah bisa? Bisa sih, tapi kalau untuk konteks pembangun keluarga yang sehat ini. Nah ini loh, memang kami dari daerah kami ini yang terbaik dalam mendidik anak. Ya saya sih kadang-kadang nggak setuju begitu. Iya, ini ya. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang nggak paham konteksnya, Bu Feli ini bekerja di project dengan Compassion ya, yang mereka membantu untuk anak-anak yang kurang mampu di sekitar gereja untuk dididik supaya bertumbuh secara holistik itu. Jadi mereka bekerja sama dengan orang tua untuk bisa mendidik anak-anaknya gitu kan. Cuman ada resisten dari orang tuanya. Harus ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sehingga pada akhirnya pelan-pelan paradigma mereka itu terbuka. Jadi memang ngundangnya satu keluarga sama anaknya juga. Jadi mereka bisa lihat hasilnya juga gitu kan, Bu. Kalau bisa anaknya. Jadi oh, iya ini anak saya kayak gini. Jadi nggak akan sempurna pasti, tapi paling nggak mereka dapat. Ada yang DM ke saya. Terima kasih Bu Feli buat pertanyaannya. Sedangkan pengalaman dengan seorang suami dan ayah itu sangat menyakitkan. Tapi setelah kami berpisah, ibu dan anak malah jadi lebih baik dan lebih sehat dalam pertumbuhan baik mental maupun fisik. Yes. Jadi paling tidak adalah seperti tadi Bapak Ibu, bisa mencari figur lelaki dewasa yang sudah Bapak Ibu tahu track recordnya gimana, supaya anak tersebut mendapatkan figur ayah atau laki-laki dewasa sehingga itu menjadi kompensasi. Walaupun memang kompensasinya itu kalau 100% ya itu mungkin baru 20-30% sih. Boleh berkenan kita foto bareng dan mungkin Bapak Ibu udah ngisi formnya atau Pak Doni available, kalau enggak Kak Silvana. Oke, hitungannya dari saya ya. 1, 2, ini halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Biar kiranya Tuhan apapun yang sudah menjadi materi yang diberikan malam hari ini oleh Pak Eriko maupun setiap diskusi kami, biar itu juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Eriko, kami bersyukur untuk hamba-Mu, kembalikan urapan baru dalam kehidupan anak-Mu ini Tuhan, dan biar pakai dia lebih lagi untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran-kebenaran yang hanya dari Tuhan saja. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, dan kami menutup workshop ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya.